Pernahkah kita sebagai guru, sebagai pendidik membayangkan bagaimana perasaan siswa saat belajar? Bagi sebagian dari mereka, belajar mungkin terasa seperti sekedar rutinitas biasa, sesuatu yang harus dijalani, wajib bagi mereka tanpa benar-benar memahami makna pembelajaran itu. Sementara ada siswa lain yang justru menikmati setiap proses pembelajaran dengan penuh antusias. Mengapa bisa begitu? Jawabannya terletak pada bagaimana kita merancang pengalaman belajar di kelas. Nah, disinilah konsep deep learning atau pembelajaran mendalam berperan dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan berkesan. Bapak dan Ibu, kali ini kita akan membahas konsep deep learning atau pembelajaran mendalam sebagai salah satu pendekatan pembelajaran yang digagas oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bersama dengan timnya. Bukan sekedar istilah, tetapi kita akan melihat bagaimana pendekatan ini dapat mengubah cara kita mengajar dan membantu siswa memahami pelajaran secara lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan mereka. Mari kita telusuri bersama makna dari pembelajaran mendalam dan bagaimana cara mengaplikasikannya di ruang kelas. Kita telah dulu definisi deep learning dalam pembelajaran. Menurut Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Puskurjar, deep learning atau pembelajaran mendalam adalah pendekatan yang memuliakan. Kita garis bawahi kata memuliakan dengan penekanan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran. Ingat, kita garis bawahi lagi suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful melalui olah pikir atau intelektual, olah hati atau menyentuh etika, olah rasa menyentuh nilai estetika, nilai keindahan, dan olahraga atau menyentuh unsur kinestetiknya, fisiknya secara holistik dan terpadu. Jadi, berdasarkan definisi tersebut, pendekatan ini memiliki 5 prinsip utama. 1, tadi memuliakan peserta didik, yaitu menghargai setiap siswa sebagai individu yang unik. Atau kalau Pak Menteri sekarang ingin mempopulerkan sebutan siswa dengan murid. Yang kedua adalah membangun kesadaran dalam proses belajar. Membangun kesadaran berarti mindful. Yang ketiga adalah menciptakan pengalaman belajar yang benar-benar bermakna atau meaningful. Yang keempat, menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan menggairahkan atau joyful. Dan prinsip kelima yaitu adalah mengembangkan potensi siswa secara utuh, mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan fisik, atau yang kita kenal dengan olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Mari kita bahas satu persatu bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Pertama, memuliakan atau menghargai keunikan setiap siswa. Setiap siswa memiliki cara dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Mereka memiliki preferensi belajar yang berbeda-beda. Ada yang cepat memahami dengan membaca, ada yang lebih mudah menangkap informasi melalui diskusi, ada pula yang perlu mengalami secara langsung dalam praktik. Ya, sebagai ilustrasi, bayangkan ada 2 orang yang belajar berenang. 1 orang siswa hanya membaca buku tentang teknik renang, sementara yang lain langsung mencoba mempraktekkan di kolam. Ya. Siapa kira-kira yang lebih cepat menguasai keterampilan tersebut? Ya, jelas orang yang terjun langsung ke dalam air. Ini jika asumsinya mereka sebelumnya sama-sama belum bisa berenang. Begitu pula dalam belajar, siswa memerlukan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ya, tentu walaupun tadi preferensinya suka membaca, mungkin membaca itu dibutuhkan, tapi tetap juga menjadi wajib untuk mempraktekkan langsung. Nah, sebagai pendidik penting bagi kita untuk memberikan ruang bagi siswa agar mereka bisa menemukan cara belajar terbaik mereka sendiri. Jadi, dalam analisa saya, deep learning identik dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu suatu pendekatan yang memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan potensinya, sehingga mereka dapat memahami pembelajaran secara optimal, baik berdiferensiasi secara proses, secara konten,
ataupun secara produk untuk memenuhi kebutuhan minat belajar siswa, kesiapan belajar siswa, dan profil belajar setiap peserta didik. Yang kedua, kata kunci kedua, mindful, yaitu membangun kesadaran dalam belajar. Belajar bukan sekedar kewajiban, tetapi proses menemukan makna dalam setiap ilmu yang dipelajari. Siswa yang belajar dengan kesadaran penuh akan lebih mudah memahami konsep dan mengaplikasikannya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapannya, saat belajar sejarah, siswa tidak hanya menghafal tahun-tahun peristiwa penting, tapi diajak untuk menganalisis dampaknya terhadap kehidupan kita saat ini. Contoh penerapan yang kedua, dalam pelajaran IPA misalnya, siswa tidak hanya mempelajari teori tentang fotosintesis, tetapi juga mengamati bagaimana tanaman di sekitar mereka bisa tumbuh dan berkembang. Nah, ketika siswa sadar bahwa ilmu yang mereka pelajari memiliki relevansi dengan kehidupan nyata, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Jadi, melahirkan kesadaran, mengembangkan, dan tugas guru adalah menghidupkan kesadaran dalam belajar. Inilah ciri atau prinsip dari pembelajaran deep learning. Yang ketiga, meaningful, membuat pembelajaran yang bermakna atau menciptakan pembelajaran yang bermakna. Ilmu yang hanya dihafal tanpa dipahami akan mudah terlupakan. Oleh karena itu, pembelajaran harus dikaitkan dengan pengalaman nyata agar lebih bermakna bagi siswa. Contoh konkret, dalam pembelajaran matematika, guru bisa meminta siswa untuk menghitung anggaran belanja bulanan keluarga mereka masing-masing berdasarkan daftar harga di pasar atau di supermarket. Dengan cara ini, siswa belajar tentang pengelolaan keuangan sekaligus memahami konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelajaran lain misalnya bahasa Indonesia, siswa tidak hanya belajar menulis esai, tetapi juga bisa dikondisikan siswa agar mengirim tulisan mereka ke media massa atau blog sekolah atau mungkin di media sosial mereka masing-masing, sehingga mereka merasakan dampak nyata dari keterampilan menulis yang sedang mereka pelajari. Ketika pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman nyata, siswa tidak hanya memahami teori, tapi juga merasakan manfaatnya dalam kehidupan mereka. Nah, dalam konteks ini, dalam analisis saya, deep learning identik dengan pembelajaran kontekstual, yaitu guru selalu menghubungkan, mengaitkan antara konten materi pelajaran yang sedang dijelaskan dengan dunia nyata kehidupan sehari anak-anak, sehingga mereka menemukan relevansi dan bisa menjawab pertanyaan yang selalu diajukan walaupun tidak selalu bersuara, tetapi di pikiran dan hati siswa setiap kali menghadapi pelajaran, mereka akan make big question, membuat pertanyaan tanda tanya besar. Ambak, apa manfaatnya bagiku? Pelajaran ini bermanfaat atau tidak? Kalau bermanfaat, dari sisi mananya? Nah, inilah tugas kita, menjawab tanda tanya besar pada diri siswa, yaitu apa manfaatnya bagiku. Yang keempat, kata kunci yang keempat adalah joyful, membuat pembelajaran atau menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Belajar tidak harus selalu serius dan kaku. Pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa lebih antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya, misalnya saja, bagaimana cara membuat pembelajaran bisa lebih menarik, bisa menyenangkan, menggairahkan, joyful. Misalnya, menggunakan permainan edukatif untuk mengajarkan konsep tertentu. Ya, contoh lain, mengadakan proyek berbasis kolaborasi agar siswa belajar melalui praktik langsung dengan cara yang menyenangkan. Berikutnya, memanfaatkan teknologi seperti video interaktif atau simulasi digital untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Dapat pula dikombinasikan dengan melakukan ice breaking atau game yang dalam waktu yang tepat dengan konteks yang tepat, tidak berlebihan, karena yang saya amati banyak contoh yang dipraktekkan oleh guru membuat ice breaking tetapi justru membuat siswa menjadi tidak rileks atau durasi waktunya terlalu panjang atau bahkan berlebihan. Nah, ini yang perlu kita hindari. Nah, contoh aktivitas yang bisa mengkondisikan pembelajaran menjadi menyenangkan atau joyful. Seorang guru geografi misalnya mengajak siswa membuat vlog tentang fenomena alam di lingkungan mereka. Jadi dengan HP yang dimiliki oleh anak-anak kita, mereka bisa diajak untuk melihat fenomena alam tertentu
dengan membuat vlog. Ya, dengan cara ini siswa tidak hanya belajar tentang teori saja, tetapi juga berlatih mengamati dan mengomunikasikan hasil pengamatan mereka dengan cara yang menarik. Tidak sekedar pembelajaran standar, komunikasi di kelas, tetapi menyampaikan atau melaporkan pembelajaran dengan cara yang menarik. Disinilah sisi joyfulnya atau menyenangkannya. Kata kunci kelima adalah terpadu. Bagaimana mengembangkan siswa secara holistik atau terpadu. Pembelajaran mendalam tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada perkembangan emosional, perkembangan sosial, dan perkembangan fisik siswa. Olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Mari kita berikan contoh. Misalnya tema dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, bagaimana mengolah intelektualnya, olah pikirnya, atau bagaimana mendorong siswa berpikir kritis. Jadi, dengan tema tadi, kita membuat tujuan pembelajaran, yaitu melatih siswa berpikir kritis dan berbasis data dalam memahami fenomena alam, serta mencari solusi untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Bagaimana contoh aktivitas siswa dalam hal olah pikir ini? Jadi, siswa diminta menganalisis bagaimana perubahan iklim memengaruhi pola cuaca dan ekosistem di daerah mereka. Siswa kita diarahkan untuk melakukan riset kecil dengan mengamati data suhu dan curah hujan dari tahun ke tahun. Misalnya membuka situs BMKG atau melalui sumber-sumber lain. Kemudian membandingkan dampaknya terhadap lingkungan seperti peningkatan banjir atau kekeringan dan sebagainya. Bagaimana menumbuhkan empati dan kepedulian atau emosional, yaitu olah hati. Misalnya dengan konten materi pelajaran yang sama, tujuannya adalah membantu siswa mengembangkan rasa empati. Inilah olah hati. Rasa empati terhadap kelompok masyarakat yang terdampak serta menumbuhkan kepedulian. Nah, kata kepedulian ini juga olah hati untuk berkontribusi dalam solusi yang nyata. Contoh aktivitas siswa. Setelah memahami dampak perubahan iklim, siswa diajak untuk berdiskusi tentang bagaimana perubahan ini memengaruhi kehidupan petani atau nelayan di daerah mereka. Kemudian mereka membuat kampanye kesadaran lingkungan seperti ajakan untuk mengurangi sampah plastik atau menanam pohon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Itu olah hati. Bagaimana olah rasa? Yaitu mengajarkan atau melatih keterampilan merasakan, berempati. Misalnya konten atau tema tadi di konsep tujuannya melatih keterampilan komunikasi, dilatih berargumentasi, serta membangun kemampuan berpikir dari berbagai perspektif dalam memahami sebuah masalah. Bagaimana contoh aktivitas siswa dalam aspek olah rasa ini? Siswa dikelompokkan untuk melakukan debat atau diskusi panel dengan peran yang berbeda-beda. Misalnya ada yang sebagai ilmuwan, ada yang sebagai aktivis lingkungan, ada yang mewakili pemerintah atau masyarakat umum. Nah, mereka ini harus menyampaikan argumentasi dari sudut pandang masing-masing terkait dengan kebijakan, pengelolaan lingkungan, dan solusi terhadap perubahan iklim. Jadi masing-masing merasakan. Sang pemerintah mungkin dari sisi dia merasakan, mengolah rasa bagaimana mengedukasi masyarakat tentang kesadaran tentang peduli lingkungan. Begitu juga dari sisi aktivis lingkungan, dari sisi masyarakat nelayan misalnya atau petani, mereka menyampaikan perasaannya. Ya, bagaimana kekeringan ini sangat mengganggu hasil pertanian atau pencaharian mereka misalnya. Nah, selanjutnya terkait dengan olah pikir, mengaitkan kesehatan fisik dengan pembelajaran atau aktivitas fisik dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, tujuan pembelajaran menghubungkan pembelajaran dengan aksi nyata yang melibatkan aktivitas fisik sekaligus menanamkan kebiasaan sehat dan ramah lingkungan. Karena ya konteksnya tadi pada pelajaran IPA terkait dengan lingkungan. Contoh aktivitas siswa. Siswa melakukan praktek langsung dengan menanam pohon atau membuat biopori di lingkungan sekolah. Selain itu, mereka juga melakukan kegiatan seperti jalan sehat atau bersepeda dengan tujuan mengurangi emisi karbon dan memahami dampak transportasi terhadap lingkungan. Nah, dengan pendekatan ini, pembelajaran tidak hanya berbasis teori, tapi juga membangun karakter siswa melalui pengalaman langsung yang mendukung pengembangan berpikir kritis atau olah pikir, kepedulian sosial, olah hati, menyentuh rasa dari setiap masyarakat, keterampilan membangun empati, merasakan melalui komunikasi atau olah rasa, serta kebiasaan hidup sehat dan peduli lingkungan, yaitu olahraga.
Nah, ketika keempat aspek ini dikembangkan secara seimbang, siswa tidak hanya menjadi cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan pendidikan. Nah, sebagai kesimpulan, mengapa dikatakan bahwa deep learning sebagai kunci transformasi pendidikan? Nah, deep learning bukan sekedar teori, tapi cara berpikir baru dalam dunia pembelajaran, cara berpikir baru dalam dunia pendidikan. Dengan menghargai keunikan siswa, membangun kesadaran dalam belajar, menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, serta mengembangkan siswa secara holistik, kita dapat menciptakan generasi pembelajaran yang tidak hanya cerdas, tapi juga berkarakter dan siap menghadapi masa depan. Ini sesuai dengan latar belakang mengapa deep learning itu dibutuhkan menjadi kebutuhan saat ini. Ya, inilah salah satu latar belakangnya. Mengapa dikatakan bahwa deep learning sebagai kunci transformasi pendidikan. Baik, sebelum menutup, saya teringat dengan sebuah quote. Pendidikan sejati adalah tentang menyalakan rasa ingin tahu, bukan sekedar mengisi kepala dengan informasi. Nah, dalam konteks ini, kita ingin membandingkan deep learning versus surface learning. Jadi surface learning itu ada belajar untuk mengetahui. Surface learning, belajar hanya di permukaan saja. Jadi belajar untuk mengetahui, learning to know, dan learning to understand sampai di tahap itu. Atau kalau berbasiskan C1 sampai 6, levelnya adalah C1 dan C2. Mungkin inilah yang dikoreksi pembelajaran kita selama ini. Hanya menyampaikan informasi, mereka menjawab soal dan seterusnya. Sedangkan deep learning belajar pada pemikiran kritis. Mungkin kalau dikonversi ke C1 sampai C6, deep learning ini mulai dari C3 applying, mengaplikasikan, C4 ini melakukan analisis, C5 evaluasi, dan C6 itu mencipta. Jadi dapat saya katakan bahwa deep learning sebenarnya identik dengan higher order thinking skill. Akhirnya saya ingin katakan, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar bermakna bagi siswa kita. Baik, jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi wawasan dalam dunia pendidikan. Sampai jumpa di episode berikutnya.